Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin nggak sih? Oh, berarti ini kan dikit sedikit. Enggak. Kami dari kelompok 9 izin untuk mempresentasikan materi tentang profesi trainer. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Diana Anastasia Laisa dengan NR terakhir 1117. Perkenalkan, nama saya Safira Pratwi Fitriawati dengan NR terakhir 1130. Perkenalkan, nama saya Edo Bagus Mondekrisna Dharma Langkala dengan NRP akhir 1118. Perkenalkan, nama saya Rama Biatranda dengan NRP akhir 1106. Ini adalah topik bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua profesi perencana, yang ketiga kode etik profesi dan perencanaan, dan yang terakhir studi kasus dan kesimpulan. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi yang pertama definisi. Jadi profesi perencana adalah profesional yang bekerja di bidang perencanaan dalam rangka untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan lahan dan infrastruktur. Perencana adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional perencanaan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi, perencanaan wilayah dan kota merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak seperti politisi, insinyur, dan arsitek. Perencana berperan sebagai perantara antara komunitas dan bidang profesional yang berkaitan. Oleh karena itu, perencanaan wilayah dilakukan untuk menuju perkembangan suatu masyarakat, pemerintah, dan lingkungan yang lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan memiliki orientasi yang menyeluruh landscape serta tetap berpegang pada asas prioritas. Menurut Riyadi dan Batakusuma. Selanjutnya adalah profesi perencanaan. Jadi ini adalah persebaran alumni. Yang pertama ada instansi pemerintah atau BUMN. Contohnya ada Bappenas, Kementerian PU, dan Perhubungan. Yang kedua ada lembaga internasional. Contohnya ASEAN Sekretariat, World Bank, dan UNDP. Yang ketiga ada swasta. Contohnya kontraktor, developer, dan konsultan. Dan yang terakhir ada di luar bidang, contohnya pegawai bank, administrasi, perkantoran, dan lain-lain. Baik, yang berikutnya merupakan perencanaan bidang publik. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu rencana di bidang publik itu pelayanan pemerintah untuk masyarakat yang tujuannya menata ruang suatu daerah atau wilayah. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti fasilitas publik atau fasilitas umum. Lalu untuk contohnya sendiri itu ada pemerintah daerah. Contohnya itu seperti Bapeda, Dinas Tata Kota, dan lain sebagainya. Untuk yang pemerintah pusat itu dia ada Bappenas, ada Departemen Dalam Negeri, dan lain sebagainya. Untuk yang LSM ini, dia ada URDI atau Urban and Regional Development Institute, itu Lembaga Komunikasi Pengembangan Perkotaan. Lalu ada AK3, yaitu Lembaga Penelitian Independen non-profit dengan fokus kegiatannya itu ada penelitian sosial, monitoring, dan evaluasi. Lalu yang berikutnya ada teknik perencanaan publik. Yang pertama ada tingkat perencanaan. Dibagi dalam 5 ragam tingkat perencanaan, yaitu
Yang pertama ada teknik perencanaan komprehensif. Nah, yang ini tuh masuk ke ranah geografis seperti penggunaan lahan, kegunaan publik, dan transportasi. Yang kedua ada perencanaan sistem. Biasanya ini tuh ditunjukkan untuk mengukur kebijakan dan program suatu jaringan kerja, seperti sistem pembuangan limbah. Lalu yang berikutnya ada perencanaan di tingkat daerah. Nah, di tingkat daerah ini sama seperti yang komprehensif tadi, lingkupnya itu geografis, akan tetapi pada tingkat daerah ini ya lebih detail lagi. Misal perencanaannya fokus pada pembangunan sumur di desa A. Lalu yang berikutnya, yang keempat, yaitu perencanaan subsistem. Nah, perencanaan subsistem ini sama kayak yang perencanaan sistem, cuman dia ini lebih detail secara teknis. Contohnya itu kayak kelistrikan, bahan bakar, atau pendorong sesuatu, dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada perencanaan tempat. Perencanaan tempat ini untuk menentukan suatu tempat fasilitas, misalnya kayak di mana sih tempat yang cocok untuk membangun perpus. Lalu yang berikutnya ada yang teknik yang kedua ada survei. Nah, survei ini ada 3, survei melalui pos, survei melalui perorangan, survei melalui telepon. Nah, untuk yang pos sendiri ini, responden itu diberi waktu untuk menjawab pertanyaan yang ada. Nah, jawaban dari responden ini sifatnya bebas, terserah respondennya, bersifat subjektif. Selain itu, kelebihan survei ini tuh lebih murah, tidak memerlukan pelatihan. Lalu yang kedua itu ada survei perorangan. Nah, survei ini itu bisa merekam responden secara visual. Kita juga mampu mendapatkan hasil sampel yang sulit dijangkau sekalipun. Jadi lebih terjangkau gitu kelebihannya. Kalau yang ketiga ini ada survei melalui telepon. Nah, survei melalui telepon ini dapat dilakukan dengan cepat, menghemat tenaga, dan lebih murah dibandingkan survei perorangan. Lalu yang berikutnya ada teknik yang ketiga itu visioning. Nah, teknik ini tuh merupakan teknik partisipasi publik yang tujuannya itu membangun image masyarakat ke depannya. Biasanya visioning ini digunakan pada awal proses perencanaan dengan sampel masyarakat itu yang dipilih secara informal dengan dibentuk kelompok untuk melakukan diskusi. Nah, berikut ini adalah siklus perencanaan publiknya yang dimulai dari evaluasi hasil perencanaan, evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu sampai kepada penetapan dokumen perencanaan, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Yang berikutnya itu kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan ini ada 3. Yang pertama berlandaskan hukum. Yang kedua itu efeknya itu dirasakan oleh masyarakat luas. Yang ketiga ada anggaran itu transparansi terhadap masyarakat. Jadi masyarakat tahu anggaran yang diperlukan untuk pembangunan suatu fasilitas itu gimana. Yang berikutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan pada fasilitas publik ini pengerjaan itu lebih lambat. Yang kedua ada prosedur pelaksanaan yang lebih kompleks dan dia itu tidak memperoleh profit. Yang berikutnya ada perencanaan di bidang private. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu perencanaan di bidang private ini pelayanan pihak swasta yang orientasinya kepada pelanggan. Nah, karena orientasi kepada pelanggan, otomatis dia akan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya yaitu ada property developer. Yang berikutnya ada teknik perencanaan private. Nah, yang pertama ini kan menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan itu gimana? Perencanaan itu dimulai dengan rumusan keinginan, kebutuhan, tujuan dari suatu kelompok atau perorangan. Lalu jika sudah melalui tahap yang pertama, kita lanjut ke tahap 2, yaitu merumuskan keadaan saat ini. Nah, setelah kita menentukan tujuan tadi, kita analisa keadaan saat ini. Kayak gimana sih kayak keuangannya, terus data statistiknya gimana. Baru setelah itu kita akan menentukan rencana lebih lanjut. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Mengapa perlu diidentifikasi sih? Identifikasi ini tuh bertujuan agar kita mengetahui faktor-faktor internal atau eksternal yang dapat membantu kita dalam mencapai tujuan atau mencegah timbulnya masalah. Yang berikutnya ada mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Nah, setelah kita identifikasi hambatan dan kemudahan tadi,
kita perlu kembangkan rencana kita tadi yang sudah tersusun melalui proses yang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan atau goals kita. Berikutnya ada siklus perencanaan private yang dimulai dengan membuat rencana, yaitu menentukan visi dan misi, seperti yang tadi, lalu sampai kepada memonitor dan mempelajari, yaitu mengevaluasi perencanaan dan operasi. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari private ini. Yang pertama adalah pengerjaan itu lebih cepat, tidak melalui proses yang panjang seperti yang pembangunan ada di sektor publik. Yang kedua ada fokus kepuasan itu pada pelanggan. Lalu yang ketiga itu pengerjaannya itu lebih spesifik. Misal pembangunan seperti apartemen, pembangunan perumahan, dan lain sebagainya. Lalu kekurangannya itu tidak terlalu mengacu pada hukum. Karena orientasinya kepada pelanggan, maka dia lebih mengacu kepada profit daripada ke hukum. Lalu yang berikutnya ada proyek yang tidak pasti. Pekerjaannya itu tidak menentu, menyebabkan penghasilan per bulannya itu tidak tetap, tidak seperti yang publik tadi. Kalau yang publik tadi lebih digaji oleh pemerintah, jadi setiap bulan itu lebih pasti terjamin. Lalu yang berikutnya ada perbandingan perencanaan publik dengan perencanaan privat. Nah, pada resiko kegagalan ini di publik itu lebih ke masyarakat resikonya atau kalangan orang banyak. Kalau yang private itu lebih ke perseorangan atau kelompok tertentu saja. Lalu yang berikutnya dasar penyelenggaranya itu pada publik itu dasar perencanaannya itu mengacu pada peraturan perundangan, kebijakan publik dan konstitusi. Sedangkan yang private itu lebih kepada kesepakatan dengan pemilik bangunan atau pelanggan dan pemerintahan daerah untuk izin dan segala dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada sumber pembiayaan. Kalau yang publik itu biasanya dapat dari anggaran atau subsidi dari pemerintah. Kalau yang private itu lebih ke dana pribadi atau dana yang memiliki bisnis tadi. Lalu yang berikutnya ada lembaga penyelenggaraan. Lembaga penyelenggaraan ini biasanya kalau di publik itu dari instansi pemerintah. Lalu yang private itu perorangan, kayak kontraktor atau konsultan lainnya. Kalau yang pada poin pembeda orientasi itu orientasi pada sektor publik itu lebih ke seluruh masyarakat. Kalau yang private itu lebih ke perseorangan atau hanya golongan tertentu. Lalu berikutnya ada peran perencana. Nah, peran perencana itu apa saja? Jadi yang pertama ini ada dari berita PKL Malioboro direlokasi pindah kemana. Nah, salah satu peran perencana itu bisa ini ya melakukan relokasi apa tempat gitu. Kalau yang berikutnya ada kayak pembangunan IKN, perkotaan, infrastruktur dan ekonomi. Nah, perencana itu bisa menentukan juga kayak IKN itu kayak gimana nanti jadinya. Pembangunannya itu ke arah mana gitu. Lalu berikutnya ada tokoh perencana. Tokoh perencana itu ada yang pertama ada Dr. Insinyur Haji Suharto Monoarfa. Lalu yang berikutnya ada Bernardus Jono Putro. Lalu ada Tirismah Hari. Oke, selanjutnya kita akan membahas kode etik profesi dan perencanaan. Seperti yang kita tahu, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas di kehidupan sehari-hari. Kode etik ini disusun dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berada di lingkup kerja tertentu atau organisasi profesi. Selanjutnya ada tujuan kode etik. Yang pertama ini ada menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi dalam hal ini kita harus mencegah tindakan yang mencemari nama baik profesi kita sendiri. Yang kedua ada meningkatkan pengabdian para anggota.
seperti mendorong timbulnya rasa bangga dan memiliki terhadap organisasi. Dan yang terakhir ada meningkatkan mutu profesi dan organisasi profesi. Hal ini memuat norma-norma tentang anjuran agar setiap anggota profesi tersebut selalu berusaha meningkatkan mutu dan para anggotanya. Selanjutnya ada fungsi kode etik. Pada tahun 1986, menurut Biggs dan Blosser mengatakan bahwa setidaknya fungsi kode etik itu meliputi yang pertama melindungi suatu profesi dari campur tangan pihak luar. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal di dalam sebuah profesi. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik sebuah profesi. Yang keempat, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dan yang terakhir ada sebagai sarana pengendalian sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 5 menjelaskan tentang kode etik dan kode perilaku perencana sebagai berikut. Yang pertama itu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Yang kedua, memelihara dan menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan sesama perencana. Yang ketiga, memberitahukan kepada atasan langsungnya mengenai penugasan dari pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan. Yang keempat, menyusun perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencana pembangunan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kelima, melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan perencanaan berlandaskan asas netralitas dan objektivitas. Yang keenam, menyusun perencanaan pembangunan dan didukung data dan informasi yang memadai. Yang ketujuh, memberikan pendampingan, konsultasi, dan fasilitasi dalam kegiatan perencanaan kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedelapan, meningkatkan kompetensi dan keahlian di bidang perencanaan. Dalam menjalani profesi ini, dalam menjalani profesi perencana, ada pula prinsip-prinsip yang harus dijalankan sebagai seorang perencana. Di antaranya prinsip tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Di prinsip tanggung jawab ini, kita bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Selain itu, bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi pada profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat umum. Yang kedua, prinsip keadilan. Di prinsip keadilan ini, kita mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaan tanpa pandang bulu. Nah, maksud dari tanpa pandang bulu di sini itu kayak kita memandang semua itu setara dan tidak membeda-bedakan baik dari suku, agama, maupun ras mereka. Selanjutnya ada prinsip otonomi. Di prinsip otonomi ini, kita memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya, sehingga memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini menegaskan bahwa prinsip ini menegaskan bahwa kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seseorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Tidak hanya prinsip, seorang perencana juga menaati kode etik agar dapat melakukan profesi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan tidak merugikan banyak pihak nantinya. Di antaranya itu ada 4. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap masyarakat, yang kedua ada klien atau atasan, yang ketiga terhadap profesi dan rekan sejawat, dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kita mulai dari yang pertama itu tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada tanggung jawab ini perencanaan bertanggung jawab untuk memperhatikan konsekuensi yang akan dihadapi masyarakat di masa yang akan datang atas dasar tindakannya sekarang. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat.
Yang ketiga, memberi peluang kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi dan mengetahui akibat dari penerapan atau rencana dan program pembangunan. Yang keempat, membuka peluang keikutsertaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan rencana. Dan yang terakhir, memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup secara sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik. Yang kedua, tanggung jawab terhadap klien atau atasan. Perencana harus berani mempertaruhkan keputusan profesionalnya secara bebas atas nama klien atau yang biasa kita sebut dengan totalitas. Yang kedua, perencanaan tidak boleh menerima pekerjaan apabila terjadi konflik pribadi atau keuangan dengan klien. Yang ketiga, dapat menerima dan mengolah secara profesional keputusan dan usulan dari klien atau atasan. Yang keempat, tidak menawarkan atau menjual keahliannya sebagai perencana untuk mendukung keputusan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kelima, tidak menerima komisi di luar ketentuan. Yang keenam, dapat menjaga kerahasiaan produk rencana. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap profesi dan rekan sejawat. Pada tanggung jawab ini, perencanaan bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan integritasnya terhadap profesi dan tanggap pada kritik profesi. Yang kedua, secara akurat menampilkan kualifikasi dan pandangannya dan mengakui secara jujur pendapat rekan sejawatnya. Yang ketiga, membagi dan yang ketiga, membagi dan menyebarluaskan pengalaman dan hasil penelitian. Yang keempat, bertanggung jawab dan jujur di dalam mengkaji dan menindaklanjuti produk perencanaan dari sejawatnya. Dan yang terakhir, turut serta mengembangkan pengetahuan perencanaan wilayah dan kota terhadap kadar perencanaan wilayah dan kota mendatang. Dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kita bertanggung jawab atas diri kita dengan tidak melakukan hal yang tercela, tidak diskriminatif, berusaha melanjutkan pendidikan profesionalnya, dan totalitas. Kita juga harus menyadari nilai etika moral dan bersedia untuk menyediakan dirinya secara sukarela untuk kelompok yang membutuhkan. Tetapi dengan keterbatasan finansial atau kemampuannya itu kurang. Selanjutnya ada kode etik perencanaan di Indonesia. Kode etik perencanaan di Indonesia sebagai kode kehormatan diturunkan berdasarkan nilai-nilai luhur masyarakat dan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kode etik perencanaan Indonesia merupakan sikap profesi dalam mengemban tanggung jawab berkaitan dengan kepentingan masyarakat negara, pemberi kerja atasan, serta tanggung jawab profesi rekan sejawat maupun diri sendiri. Dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara merupakan payung dari tanggung jawab lainnya. Selanjutnya yaitu peluang prevensi berencana. Yang pertama ada ahli perencanaan wilayah dan kota. Jadi merancang pembangunan kota atau suatu wilayah itu nggak mudah. Banyak hal yang harus dilakukan mulai dari melakukan analisis, mengetahui sumber tanah, dan lain-lain. Karena analisis ini sangat kompleks dan sedikit kesalahan bisa mengacaukan banyak sektor. Hanya lulusan teknik perencanaan wilayah dan kota yang bisa melakukannya. Selama masih ada pembangunan, kemampuan ini tetap dibutuhkan. Yang kedua adalah ahli pembuatan peta wilayah. Membangun sebuah wilayah tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Selain melakukan analisis terkait banyak hal, buat peta wilayah juga harus dilakukan untuk panduan transportasi hingga pemetaan jalur bencana dan sebagainya. Ahli pembuatan peta ini juga dibutuhkan oleh lembaga pemerintah dan swasta yang bergerak dalam pembangunan seperti kontraktor yang membangun proyek infrastruktur dan bangunan. Yang ketiga adalah arsitek. Perencanaan wilayah kota juga mempelajari tentang dunia arsitektur. Jadi kalau lulusan bisa mempelajari sendiri apa saja tentang dunia desain bangunan hingga interior, mereka bisa jadi seorang arsitek yang handal. Kemampuan ini menjadi baik juga karena mereka itu mempertimbangkan cukup banyak aspek termasuk sosial, ekonomi, hingga politik. Jadi saat membangun sesuatu, mereka juga memikirkan sampai dengan dampak negatif yang ditimbulkannya bisa diminimalkan. Arsitek dengan kemampuan ini akan bekerja cocoknya di kantor arsitek atau lembaga wilayah dan swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan. Selanjutnya yaitu konsultan bangunan dan proyek.
Meski sudah memiliki lahan sendiri secara legal, pembangunan harus dilakukan dengan benar dan struktur. Kalau asal membangun bisa saja terjadi kesalahan sehingga kecelakaan kerja terjadi dan proyek bisa gagal. Konsultan bangunan dan proyek ini dibutuhkan semasa ini. Lulusan teknik PWK bisa mengatasi masalah ini sehingga proyek pembangunan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Konsultan bangunan ini bisa bekerja secara independen atau bergabung dengan perusahaan konsultan. Selanjutnya yaitu perencanaan jalur transportasi dan fasilitas umum. Karena PWK tidak melulu berhubungan dengan bangunan, lulusan jurusan teknik PWK juga mengatur masalah jalur transportasi. Kenapa harus diatur transportasinya? Karena jika perencanaan jalur transportasi berjalan baik, dampaknya untuk masyarakat juga besar. Dan transportasi, fasilitas umum juga harus dirancang dengan baik. Pembangunan ini harus tepat sasaran dan berada di wilayah yang membutuhkan dan ramai. Selanjutnya itu manajer atau surveyor pembangunan. Setelah menjalani karir sebagai junior di kantor atau lembaga pembangunan, lulusan teknik PWK juga bisa menjadi seorang manajer dan surveyor. Jabatan ini cukup tinggi karena tanggung jawabnya cukup besar. Berbagai proyek besar juga membutuhkan validasi dari surveyor ini. Kalau bangunan sudah divalidasi dan nyatakan memenuhi aturan, proyek ini bisa dilanjutkan. Yang terakhir itu adalah pegawai di berbagai perusahaan. Pegawai di berbagai perusahaan juga menjadi profesi yang bisa dilakoni lulusan teknik PWK. Asal memiliki kemampuan yang mumpuni, bekerja di luar bidangnya pun tidak masalah. Tapi ini walaupun kesempatan masih ada, alangkah baiknya kalau bekerja di bidang yang memang sudah ditekuni sejak awal. Nah, setiap profesi tentunya memiliki tantangan atau challenge. Kali ini saya akan membahas tentang tantangan seorang perencana. Berikut ini adalah tantangan seorang perencana. Ada 9 tantangan sebagai seorang perencana. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama yaitu kebijakan dan integritas para kepala daerah. Kepala daerah memegang peran penting dalam proses penyusunan data baik RT/RW, RTDR maupun RTBL. Kebijakan dan integritas kepala daerah sangat diperlukan. Akan tetapi, permasalahannya ada dalam satu periode, wakil daerah hanya dapat menjabat selama 5 tahun dengan biaya pencalonan yang tidak murah. Nah, hal ini yang mendorong adanya usaha pengembalian modal. Para wakil daerah tersebut menjadikan RT/RW, RTDL, RTBL menjadi penghambat proses pembangunan. Dengan dalih investasi dan membuka lapangan pekerjaan, sering penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya. Walaupun ada sanksi dalam UU Perda, namun ada pelaksanaan sanksi tersebut tidak dapat menjangkau para pengusaha dan pemilik modal. Selanjutnya yaitu tingkat ketelitian dan keterbaruan database. Nah, sebagai contoh, data iklim 10 tahun ke belakang tentu saja akan berbeda dengan pola iklim 20 tahun di masa mendatang. Kekadaluarsaan data tersebut sangat riskan untuk digunakan. Jadi, kadaluarsa alias datanya tidak valid. Selanjutnya yaitu pembiayaan dan tenaga ahli. Jika terdapat anggaran penyusunan yang rendah, maka akan berdampak kualitas penyusunannya. Jadi kayak pembangunannya bakal jadi asal-asalan. Selanjutnya itu masalah konflik kepentingan. Misalnya di Bali terjadi akibat dari kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah milik dengan penetapan kawasan lindung dalam rangka pelestarian kawasan suci dan kawasan ruang terbuka hijau publik dan privat. Nah, hal tersebut menyebabkan alokasi ruang tidak sesuai dengan peruntukannya karena pemerintah belum mampu untuk membeli tanah yang ditetapkan sebagai RTH dan kawasan lindung. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Harga tanah di kawasan budidaya pertanian seperti RTH itu lebih murah jika dibandingkan dengan kawasan non-pertanian seperti perumahan, industri pariwisata, dan sebagainya. Hal inilah yang mendorong masyarakat yang awalnya memiliki lahan pertanian berpikir untuk mengubah lahan kawasan pertanian ini menjadi kawasan non-pertanian agar mendapatkan keuntungan dari menjual lahan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang masalah sosial budaya. Fenomena keterdesakan ruang adalah semua kegiatan dihargakan dengan nilai ekonomi, walaupun semua lahan tersebut berfungsi sosial budaya. Fenomena ini menyebabkan lingkungan yang awalnya mengedepankan rasa kebersamaan
kegotong royongan, saling bertegur sapa, digantikan dengan budaya individualisme, persaingan, dan egoisme. Hal ini dikarenakan perbatasan semula yang awalnya bernilai sosial budaya berubah fungsinya menjadi nilai ekonomi. Selanjutnya yaitu masalah kelestarian lingkungan hidup. Pada wilayah perkotaan sering terjadi pelanggaran RTHK, yaitu ruang terbuka hijau kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian AMDAL agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Akan tetapi, pada kenyataannya pembangunan tetap berjalan. Selanjutnya yaitu masalah pertumbuhan penduduk. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin pesat. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan percepatan pembangunan menjadi seolah-olah penataan ruang jauh tertinggal dari kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana dan persediaan lahan untuk berbagai kegiatan usaha. Akibatnya terjadilah tata ruang yang dilanggar oleh masyarakat, yaitu masyarakat menggunakan dan memanfaatkan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, belum optimalnya peran institusi. Masalah institusi ini lebih ke arah kemampuan teknis yang belum memadai dan manajemen tata ruang yang masih terbatas. Masalah pertama yaitu penggunaan dana yang belum efektif dan efisien. Masalah kedua, program perencana yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Masalah yang ketiga yaitu dokumen tata ruang yang tidak digunakan dan hanya disimpan saja karena tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam pelaksanaannya terjadi konflik kepentingan antara persediaan lahan dengan kebutuhan pembangunan dan kepemilikan tanah. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus yang terkait dengan profesi planner. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas studi kasus tentang pelanggaran etika profesi pada proyek Hambalang. Seperti yang kita tahu, pembangunan sport center di Hambalang adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat. Sport Center Hambalang dibangun dengan tujuan meningkatkan kemampuan para atlet Indonesia agar mampu bersaing dengan atlet luar negeri, terutama ketika bertanding dengan atlet-atlet negara tetangga. Pihak Kemenpora menganggap sekolah atlet Ragunan di Jakarta Selatan tak lagi memadai dan semakin sesak. Karena sejak otonomi daerah diberlakukan harus berbagi dengan Pemda DKI Jakarta. Sehingga perlu dibangun satu sekolah olahraga yang baru dengan fasilitas memadai dan bertaraf internasional untuk para atlet berprestasi. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan proyek sport center di Hambalang tersebut, banyak sekali jumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak petinggi negara dan BUMN yang terlibat. Di antaranya para elit Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, istri dari Anas Urbaningrum, Komisaris PT Duta Sari Citra Laras, dan beberapa pelaku yang ada di PPT ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa masalah ini yaitu diduga adanya korupsi senilai 300 miliar. Nah, apa saja sih pelanggaran yang dilakukan para profesi yang menggarap proyek Hambalang ini? Ada 11 poin pelanggaran berdasarkan audit BPK. Inti dari pelanggaran kode etik profesi pada proyek Hambalang ialah banyaknya kepentingan pribadi para stakeholder untuk mencari keuntungan dengan cara rekayasa bukti, korupsi, dan nepotisme. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan yaitu seorang perencana sangat dibutuhkan untuk membangun suatu kawasan yang nyaman dan berguna untuk seluruh penduduknya. Seorang perencana bertugas memastikan bahwa segala aspek kehidupan telah terencana dan terpenuhi, serta diatur dengan etika dan peraturan yang ada. Diharapkan bahwa seorang perencana dapat mencapai tujuan perencana yang baik tanpa merugikan banyak orang. Ini adalah daftar pusaka sebagai acuan PPT kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Nanda terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas paparannya. Cukup komprehensif, walau masih ada beberapa hal yang bisa saya tambahkan di sana sini gitu. Sebelum saya melakukan itu, saya persilahkan kepada teman-teman di kelas C untuk menyampaikan pertanyaan atau opininya.
Baik, dari kelompok kami akan membuat 2 sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan akan ditanyakan oleh 3 penanya. Sesi 1 akan kami buka dalam hitungan 3, 2, 1. Iya, 3. 1 sesi 3. Mungkin para teman dimulai dari Rai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rayekan dengan RPAR 194. Jadi pertanyaan saya terkait apa sih kelebihan dan kekurangan dari setiap survei, baik apa dalam hal perencanaan, sama apa sama terkait dengan kira-kira beberapa siapa aja nih, ada lagi kan tokoh-tokoh penting lain yang memang merupakan seorang lulusan lulusan perencanaan wilayah dan kota atau teknologi dalam dalamnya itu memang berkontribusi dalam hal pembangunan negara. Kalau dari saya seperti itu saja. Terima kasih. Baik, pertanyaan akan kami tampung. Kita lanjut ke penanya kedua, yaitu ada teman kami, JJ. Jadi perkenalkan, nama saya Gusti Jessica Paramita dengan NRP terakhir 1116. Jadi saya mau nanya, perencanaan privat kan ditujukan pada pihak tertentu kayak pihak perusahaan atau swasta. Dan itu emang buat dia. Terus tapi kalau misalnya bahas tentang kerugian kan pasti ada aja. Kayak pihak penyelenggara gagal dalam melakukan perencanaan atau pembangunan. Mungkin dampak yang dominan dirasakan yang membuat pihak swastanya itu kan rugi finansial. Tujuannya juga nggak tercapai dan lain-lain. Eh, ini kan case-nya pembangunan. Pembangunan sendiri kan ada di lingkungan masyarakat. Kerugiannya bukan di pihak swasta aja, tapi masyarakat juga. Terus pertanyaannya tuh, apakah perencanaan privat ini kalau gagal kerugiannya bersifat pribadi aja atau bagi seluruh masyarakat juga yang merasakan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke penanya ketiga, yaitu Nana. Nama saya Ratna Ramadhani, NRP akhir 1120. Mau nanya pada slide 15 tentang teknik telepon survei, jelaskan untuk menghindari bias. Apa itu bias? Terus contohnya gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk 3 penanya. Kami akan melakukan sesi diskusi terlebih dahulu. Eh, eh, Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan
saudara Nana, saudari aja saudari. Jadi itu kan pertanyaannya tuh slide 15 ya. Ini gimana kok nggak bisa? Nih, yang survei melalui telepon yang menghindari bias. Jadi bias itu tuh keadaan ketika sampel tidak merepresentasikan kebutuhan peneliti. Contohnya tuh misalnya kita lagi pengen meneliti dampak pembangunan pasar modern di dekat pasar tradisional. Namun yang kita wawancarain itu orang yang nggak belanja di situ. Jadi itu dia kayak salah sasaran gitu loh. Nah, saya tahu contoh lain tuh misalnya pengen neliti pembangunan wilayah di suatu kota, tapi wawancarainnya itu ke anak kecil atau remaja yang nggak tahu. Harusnya kan kita nanyainnya ke Pak RT atau Pak RW-nya, tahu perdanya gitu. Oke, ada tanggapan? Oke. Makasih. Apa? Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mas Ray tentang kelebihan dan kekurangan survei teknik publik ya. Yang pertama kan ada survei melalui pos. Nah, apa sih kelebihannya dari melalui survei ini? Yang pertama itu karena dia lebih murah ya. Kita nggak memerlukan belanja dan perekrutan seperti yang sudah kekurangannya apa sih? Nah, data yang diperoleh itu kurang percaya. Jadi kita kan nyebar pesan. Jadi kita belum tentu mendapatkan balasan yang valid dari pesan tersebut. Karena kan misalnya sifatnya anonim yang dari siapa kan kita nggak tahu. Terus yang kedua yaitu in-person survey. Nah, kelebihan dari survei ini itu dapat memudahkan mendapatkan data yang sudah dijangkau. Jadi kalau misal kita ke posisinya di Surabaya, terus kita membutuhkan wawancara atau survei orang yang ada di Bali, kita kan kalau ke Bali itu biayanya mahal ya, jadi kita telepon aja udah bisa gitu. Terus kekurangannya apa sih? Ya sama kayak rangkaian survei, kayak kurang survei gitu, karena kita udah melihat langsung kondisi di sana. Terus yang ketiga yaitu balik nanti kapan biasa? Yang ketiga yaitu telepon. Oh iya, maaf kembali yang kekurangan infrastruktur itu membutuhkan waktu yang lama. Terus yang terakhir yaitu telepon survei. Nah, kelebihannya itu lebih efisien, dapat dilakukan dengan cepat. Terus kekurangannya yaitu kurang terpercaya kayak yang tadi dijelaskan teman saya, jadi adanya. Masih apakah menjawab? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas Rey yang kedua. Untuk contoh tokoh perencana yang lain itu siapa saja? Nah, untuk yang pertama itu ada Profesor Dr. Insinyur Joko Sujarto, Master of Science. Dia itu merupakan guru besar studi perencanaan wilayah kota ITB yang dikenal sebagai maestro perencanaan kota di Indonesia. Beliau itu dilantik pada tahun 1995. Beliau juga pernah menjadi dekan FTSP pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Lalu yang berikutnya itu ada Soeharto Monoarfa. Nah, beliau ini merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabinet Maju 2019-2024. Nah, beliau ini pernah mengemban amanah sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada tahun 2009 sampai 2011. Nah, beliau ini merupakan lulusan planologi FTSP dari ITB pada tahun 1978. Nah, yang berikutnya yang ketiga ini ada Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Nah, beliau ini merupakan alumnus PWK ITN Malang pada tahun 1985. Beliau itu merupakan seorang sekretaris daerah Kabupaten Malang
yang dilantik pada tahun 2020. Dr. Wahyu Hidayat ini pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta pernah menjabat sebagai kepala di beberapa dinas di Pemkab Malang. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Udah. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari JJ. Jadi pertanyaannya itu kan pertanyaan yang dari JJ itu kegagalan perencanaan private itu berdampak ke pribadi atau ke masyarakat luas juga sih? Juga atau enggak? Jadi menurut pendapat kami itu pandangan kelompok kami, jadi kalau kerugian dari segi finansial itu kan udah pasti secara individual. Apalagi ini tuh sektornya private, yang dimana anggaran yang digunakan itu kayak dari developer kayak perusahaannya sendiri gitu. Tapi karena kita concernnya itu ke wilayah atau perkotaan, yang namanya pembangunan itu pasti berdampak bagi seluruh masyarakat dan warga yang di sekitar wilayah tersebut. Jadi contohnya itu kayak jika kita merencanakan suatu komplek wilayah industri dan limbah-limbahnya itu mengalami kebocoran atau kegagalan dalam perencanaan, itu tuh bisa berdampak juga bagi lingkungan. Jadi kayak sektor privat tersebut juga bisa berdampak ke masyarakat sekitar. Jadi pendapat dari kelompok kami seperti itu. Jika Bapak dosen dan teman-teman ada tambahan lainnya boleh disampaikan. Terima kasih. Lanjut, Pak. Izin bertanya, Pak, ini kita langsung lanjut ke sesi kedua atau bagaimana? Boleh lanjut ke sesi kedua. Baik, terima kasih, Pak. Baik, teman-teman, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Sesi tanya jawab yang kedua dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, yang pertama ada Mita, mungkin bisa maju ke depan dan memperkenalkan diri. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Mita Sari Agustin dengan NRP akhir 1104. Saya ingin menanyakan tentang survei melalui telepon. Di situ kan kalian menyebutkan tentang caranya ya. Itu caranya. Iya. Terus pertanyaannya itu kriteria apa yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan ditelepon? Seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya kedua, yaitu dari Silmi. Nama saya Silmi Aziza dengan NRP akhir 1124. Saya ingin bertanya tentang apa sanksi jika seorang planner melanggar kode etik. Selanjutnya ke penanya ketiga, yaitu dari vendor. Perkenalkan, nama saya Kavenda Diswara, NRP terakhir 1091. Di sini saya mau menanyakan, karena tadi menyinggung visioneering ya. Nah, gimana kalau misalnya visioneering itu dilakukan, apakah efektif, mengingat pengetahuan masyarakat mengenai perencanaan wilayah kota kan masih sedikit ya, dan belum meluas secara umum. Atau ada usaha apa dari pemerintah untuk masyarakat sebelum diadakan visioneering tersebut? Terima kasih.
Baik, terima kasih ya untuk 3 penanya. Kami akan melakukan sesi diskusi terlebih dahulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua terkait apa sanksi jika seorang planner melanggar kode etik. Jadi sanksi menurut kelompok kami, sanksi yang didapat itu sesuai tindakan perbuatan yang dilakukan. Misal ditemukan adanya korupsi, jadi sesuai dengan tindak pidana korupsi hukumannya apa gitu. Atau enggak tadi contohnya di studi kasus Hambalang adanya nepotisme kayak memenangkan proyek temannya sendiri, rekanannya sendiri. Nah, itu kan termasuk tindak pidana nepotisme. Jadi mendapatkan hukumannya seperti itu. Mungkin ada feedback dari Silmi. Ya. Terima kasih. Mungkin nanti dari Pak Nanda bisa ditambahkan. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang dari pendapat kelompok kami.
Jadi yang tanya visionaris ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tenda mengenai visionary. Nah, oh ya, tadi pertanyaan kan kalau visionary itu apakah efektif mengingat pengetahuan masyarakat itu yang masih rendah mengenai PBK-an, belum meluas secara umum gitu kan. Nah, dalam teknik visionary ini ada ditunjuk pemimpin dalam forum diskusinya. Jadi otomatis kalau ada pemimpin, diskusinya lebih terarah, ada yang mengedukasi dan lain sebagainya. Tentunya saja kalau dari pemimpin ini orang yang lebih berpengalaman di bidang KPBK-an, otomatis masyarakat akan langsung diedukasi di tempat. Jadi kayak nggak tanpa arah gitu. Jadi udah ada pemimpinnya dalam forum diskusi tersebut. Apakah ada feedback dari saudari Venda? Oh, aman. Oh, baik, terima kasih. Siapa sekarang? Udah kan? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Meita. Jadi pertanyaannya itu tadi, bentar. Itu ya, kriteria apa yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan diteleponkan. Jadi itu kriteria menurut kelompok kami dari berdasarkan data dari tiap wilayah yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti kawasan Keputih itu ya dilihat aja dari orang Keputih. Terus kalau misalnya mau nggak ada ketentuannya, itu bisa pakai teknik random sampling. Kalau misalnya ada kayak ketentuan khususnya, itu bisa pakai teknik in purpose sampling. Ya gitu. Untuk ada feedback, terima kasih. Mungkin kalau Bapak ada tambahan, bisa disampaikan. Makasih, Pak. Oke. No, itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di kelas, mulai dari kelebihan kekurangan masing-masing jenis survei, kemudian tokoh perencana selain yang telah disebutkan, apa saja peran mereka, kegagalan perencana privat, bagaimana dampaknya, bias, terus kriteria responden, sanksi planner yang melanggar kode etik, yang terakhir visioneering. Saya coba cluster pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Saya coba dengan dan supaya lebih ringkas menjawabnya gitu. Saya mulai dari Saya mulai dari yang survei dulu. Survei melalui pos dan survei melalui telepon, saya kira sekarang sudah semakin jarang dilakukan. Survei pos dan telepon itu sudah perlahan-lahan diganti dengan survei melalui atau survei secara daring, survei online. Kalian kalau misalnya dapat survei kepuasan pelanggan, biasanya berupa link yang dikirim melalui platform komunikasi, entah itu WhatsApp atau Telegram dan lain sebagainya. Dan link tersebut ketika kita ketuk, dia akan membawa kita ke sebuah form digital, Google Forms dan lain sebagainya untuk kita isi. Perlahan-lahan sudah mulai bergeser ke arah situ. Kenapa? Karena tingkat penetrasi internet sekarang sudah setidaknya di Indonesia sudah mencapai di atas 80 atau 90%. Walaupun
tingkat penetrasi tersebut masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang proses pembangunannya lebih cepat dibandingkan wilayah yang lain. Let's say di Pulau Jawa tingkat penetrasinya sangat tinggi, sehingga kita kalau melakukan survei secara daring itu sangat-sangat memungkinkan. Tapi kalau di daerah-daerah yang terpencil, pos atau telepon ya, itu barangkali dijadikan opsi yang terakhir. Kalau di daerah-daerah terpencil, survei per orang atau in-person survei itu lebih efektif. Tapi bukan berarti terus kemudian di kota besar, survei per orang itu tidak dilakukan. Survei per orang masih dilakukan sampai sekarang di kota besar. Kemarin atau beberapa hari yang lalu, saya kedatangan tamu surveyor dari BPS yang melakukan sensus penduduk. Itu masih dilakukan in person dan on paper. Dia mengisi formnya itu di atas kertas form fisik yang kemudian nanti akan didigitasi untuk diolah lebih lanjut. Survei per orang, ya, semua jenis survei itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang jelas kalau in person dia membutuhkan tenaga surveyor yang sangat banyak, khususnya apabila responden yang dijaring itu banyak. Survei online atau survei melalui internet lebih mudah dilakukan dan bisa menjangkau responden yang banyak dalam waktu yang singkat. Kekurangannya, tidak semua orang bisa mengakses survei tersebut. Jadi kita dalam memilih mau menggunakan metode survei atau pengumpulan data yang mana itu disesuaikan dengan konteks, disesuaikan dengan kapasitas kita dan kapasitas responden yang akan kita jaring. Soal kriterianya tadi sudah dijawab. Itu semua tergantung dari apa yang kita ingin jaring. Ini sedikit menyangkut soal bias tadi. Apa itu bias? Bias itu kalau informasi yang kita kumpulkan atau data yang kita kumpulkan itu lebih cenderung atau bukan cenderung, tapi data atau informasi yang kita kumpulkan tidak mewakili populasi. Itu definisi paling gampangnya. Contoh, kalau seandainya kalian melakukan survei ke teman-teman, survei kriteria pasangan hidup yang ideal, tapi kalian hanya mensurvei teman-teman yang perempuan atau teman-teman yang laki, maka informasi atau data yang diperoleh atau feedback yang diperoleh akan condong ke kriteria-kriteria yang disampaikan oleh ya kelompok gender tertentu. Ini ideal menurut katanya ini ideal, tapi ideal menurut para mahasiswa perempuan misalnya. Padahal populasinya adalah mahasiswa laki dan perempuan. Tapi ternyata yang dikumpulkan hanya dari yang perempuan saja. Itu contoh yang paling sederhana seperti itu. Lalu ada beberapa kalau tokoh perencana saya kira kalian lebih tahu. Saya nggak terlalu mengikuti hal-hal seperti ini gitu. Tapi saya kira Bu Risma, mantan wali kota Surabaya, adalah salah satu contoh tokoh perencana yang baik gitu. Lalu kalau soal kegagalan perencana privat itu dan dampaknya, saya kira itu ada baiknya saya
bahas dengan saya bahas dengan contoh yang dan sekaligus saya kaitkan dengan peran perencana itu. Tapi tunggu dulu. Saya tertarik, saya sedikit tergelitik oleh statement gitu tadi. Kalau misalnya kita bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi, maka akan sulit untuk mencapai jenjang karir yang tinggi. Saya kira rencana awal dari kelompok 9 ini adalah membahas tentang atau membahas distribusi alumni PWK. Mereka sekarang bekerja di bidang apa saja gitu ya. Rencana awalnya seperti itu. Tapi kayaknya distribusi atau survei itu nggak ditampilkan pada akhirnya gitu. Nah ini slide ini. Banyak loh kakak-kakak kelas kalian yang bekerja di bidang perbankan misalnya. Mereka berawal dari mengikuti program manajemen trainee. Gitu. Dua alumni yang saya kenal, yang saya cukup akrab, itu yang satu menjadi senior manager di salah satu bank yang cukup besar di Indonesia, senior manager di Jakarta sana. Yang satunya lagi menjadi kepala kantor di luar pulau gitu. So, apakah sulit untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi? Saya kira enggak. Bekerja sesuai atau tidak sesuai kualifikasi, menurut saya itu tidak mempengaruhi kemungkinan atau kans untuk mencapai tingkat karir yang lebih tinggi. Itu semua bergantung dari attitude, bergantung dari sikap kita, bergantung dari hal-hal yang tidak bisa diukur, bukan sekedar kualifikasi. Itu. Terus ya soal data, kalau ketersediaan dan validitas data itu memang tantangan di mana-mana, gitu ya. Dan saya kira itu nggak cuma di kita, tapi di tempat yang lain pun juga seperti itu. Sekarang ke pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin tambahan yang lebih berat. Contohnya gini. Oke. Saya alihkan perhatiannya sekilas sebentar ke layar saya. Seharusnya sudah tampil. Kalau saya lihat di proyektor belakang itu sudah muncul. Perencana. Peran perencana kita sekarang itu sudah berubah. Oke. Karena nilai-nilai sosial kita juga sudah berubah. Kita sekarang hidup di atmosfer atau lingkungan neoliberal yang orientasinya ke pasar, orientasinya lebih ke market gitu. Dan di dalam masyarakat atau di dalam dunia yang neoliberal ini, perencana itu berfungsi sebagai yang pertama penegak peraturan, pengatur proses pembangunan, penindak pelanggar. Perencana itu sekarang tidak lagi menghasilkan grand design seperti zaman dulu, let's say Le Corbusier misalnya, dia merencanakan sebuah hamparan, sebuah kota baru di Chandigarh, India. Lalu seperti Ebenezer Howard yang membuat grand design atau yang mencetuskan konsep garden city dan lain sebagainya. No, perencana sekarang sudah nggak seperti itu lagi, gitu ya. Kita lebih banyak berfungsi sebagai mediator. Percaya atau tidak, kita sekarang bukan technical expert lagi, tenaga ahli teknis lagi, itu sudah bukan ranah kita sekarang di situ, tapi sebagai mediator. Saya tulis di sini kalau Pemkot Surabaya pernah berupaya menghasilkan sebuah grand design, gitu ya. Jadi kalian tahu kalau keliling di Surabaya ada
banyak sekali taman-taman RTH yang tersebar di seluruh Surabaya. Itu adalah hasil dari desain konsultan-konsultan privat. Tapi sebagian dari taman-taman tersebut itu dihasilkan atau dicetuskan oleh Pemkot Surabaya sendiri. Jadi yang mereka lakukan itu adalah mereka merekrut konsultan untuk menghasilkan sebuah desain, Pemkot menghasilkan desain lagi, terus kemudian nanti itu kemudian kedua desain itu kemudian nanti dipilih mana yang lebih disukai. Ya, jadi nggak semuanya dari Pemkot atau semuanya dari hasil pemikiran para konsultan. Mereka pernah melakukan ini. Yang kalau dibilang efektif, tidak sepenuhnya efektif gitu ya, karena terus kemudian seringkali terjadi konflik of interest. Upaya Pemkot menghasilkan grand desainnya sendiri itu kemudian berangsur-angsur dihentikan atau diperlambat. Saya tahu karena pencetus Pemkot harus punya grand design sendiri itu yang punya ide seperti itu teman saya. Dia bilang waktu itu beliau di Bapeko, Badan Perencana Pembangunan Kota Surabaya. Beliau mengatakan begini, mosok Pemkot Surabaya nggak ada desainnya sendiri, seolah-olah kita itu cuman menghasilkan term of reference, terus kemudian itu digarap oleh konsultan, terus kita menerima apa adanya. Beliau nggak mau. Jadi kita juga harus menunjukkan kalau kita berkapasitas. Ya, tapi akhirnya peran mereka sebagai administrator, sebagai mediator itu lebih dominan daripada peran mereka sebagai desainer, sebagai perencana. Jadi kita sudah tidak lagi menghasilkan grand design. Loh Pak, terus bagaimana dengan rencana tata ruang dan lain sebagainya itu? Saya tidak akan mengatakan kalau itu adalah grand design. Dan kalian juga saya kira sudah tahu bahwa yang menghasilkan rencana tata ruang, baik itu rencana tata ruang wilayah maupun RDTR sampai ke RTBL, itu bukan Pemkot atau Pemkap. Itu adalah hasil dari buah pemikiran para perencana privat atau para konsultan. Dan itu membawa saya ke sini. Perencana privat tidak hanya property developer. Konsultan itu apa? Kantor konsultan itu. Kalau bukan private sector, ya mereka mengerjakan proyek-proyek publik. Tapi bagaimanapun juga bentuk badan usaha mereka adalah private. CV atau PT private. Itu. Jadi selain property developer, konsultan juga termasuk. Konsultan juga termasuk. Mereka ini orientasinya profit, walaupun ya, mereka orientasinya profit, memastikan kalau kantor atau biro konsultan mereka terus mendapat pekerjaan, memastikan anak buahnya bisa digaji dan lain sebagainya. Konsultan tuh orientasinya profit oriented, walaupun mereka mengerjakan proyek-proyek di sektor publik gitu. Terus apa lagi selain konsultan? Saya kira sementara ini di konsultan aja. Dan itu kemudian membawa saya ke kode etik. Kode etik itu saya tulis di sini, what is right, apa yang benar, apa yang salah. Apa yang bisa diterima, acceptable, what is unacceptable. Tapi tidak semua ini loh masuk ke dalam kode etik. Gitu ya. Kode etik itu bukan sekedar apa yang benar atau apa yang salah. Tapi kode etik itu lebih kepada apa sih yang bisa kita terima. What is acceptable?
and what is unacceptable di dalam what is acceptable dan what is unacceptable di dalam konteks asosiasi profesi, di dalam professional society itu. Jadi kode etiknya Ikatan Ahli Perencana itu tidak serta-merta mengatakan boleh tidak boleh, tapi lebih ke poin ketiga sama keempat ini. Apa sih yang bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditolerir. Konsekuensinya kalau kita melanggar kode etik, ya yang pertama sanksi institusional, yang jelas itu mungkin kita akan dikeluarkan dari asosiasi profesi, tidak diizinkan untuk bergabung kembali, lalu sanksi legal lainnya tergantung dari kesalahan tergantung dari pelanggaran yang dilakukan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Ya, mulai dari denda sampai dikirim ke penjara itu bisa. Tapi didenda dan dikirim ke penjaranya itu bukan karena melanggar kode etik, lebih kepada dia melanggar ketentuan kerangka acuan kerja atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang telah disepakati atau yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi kerja atau hal-hal yang lainnya. Gitu. Visionaring, ya peran kita sebagai peran perencana sebagai mediator itu termasuk mengedukasi masyarakat. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat? Kita bisa melakukannya dengan klien kita dulu. Kita bisa melakukannya kita bisa mengawali dari klien kita dulu. Peran kita untuk mempersuasi klien agar mereka mau melakukan hal yang benar. Ini ada kaitannya dengan yang pertama, penegak peraturan. Hey, kita yang paling tahu soal standar perencanaan. Kita yang paling tahu soal regulasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pembangunan. Maka tugas kita lah untuk menyadarkan klien dan masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Adalah tugas kita untuk menyadarkan klien terhadap proses pembangunan yang berlaku. Proses pembangunan yang bagus seperti ini. Tidak boleh potong kompas. Dan kita juga menyadarkan mereka apa sih yang terjadi apabila klien itu melanggar. Tapi tidak selalu terjadi seperti itu. Saya bercermin dari pengalaman pribadi. Saya berusaha menyadarkan klien saya bahwa proses peralihan saya waktu itu gini, diminta untuk menyusun kajian kelayakan pendirian rumah sakit. Tapi lahan yang akan digunakan itu adalah peruntukannya adalah RTH. Hal teknis lainnya yang menghambat pengembangan rumah sakit adalah lahan tersebut berada di dekat sutet tegangan tinggi. Saya nggak mau, karena waktu itu saya bilang gini, ini bisa sih mengajukan permohonan alih fungsi lahan itu bisa, tapi mengingat jaraknya terhadap permukiman dan lain sebagainya, menurut saya sebaiknya tidak dibangun di situ, di tempat yang lain saja. Akhirnya akhirnya opini saya, walaupun saya sudah mengutip beberapa peraturan, beberapa standar teknis yang berlaku, pendapat saya tidak diterima, saya dikeluarkan dari tim. Ya wis. So, itu tidak selalu terjadi hal seperti ini. Apalagi kalau ada konflik-konflik kepentingan gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya saya berusaha melakukan peran saya sebagai mediator ini tadi. Dan saya berusaha untuk tidak melanggar
2 poin yang saya highlight di bawah ini. Terus apa lagi? Selain yang saya tulis di chat, no, saya kira itu ya kita juga ya kita bertugas menerjemahkan kebijakan publik dan prosedur itu kepada klien dalam bahasa yang bisa mereka pahami. Oke, kalau soal konten, saya kira apa soal substansi apa namanya presentasi tadi itu. Lalu ini yang terakhir membahas studi kasus tadi yang soal Hambalang itu. Perlu diingat bahwa kalau kita ingin membahas sebuah studi kasus itu bukan berarti kita menceritakan kembali studi kasusnya atau menceritakan kembali kasusnya. Itu tidak ada apa itu tidak ubahnya reportase seperti pembawa berita gitu ya, mereportasikan, melaporkan. Tapi yang dilaporkan itu situasinya apa, latar belakangnya itu apa, ingin membangun pusat pelatihan atlet misalnya. Tujuannya untuk apa? Pusat pelatihan atlet ini dibangun dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dan memperbaiki daya saing atlet nasional. Lalu bagaimana eksekusinya? Nah, di dalam eksekusi ini baru dilaporkan apa saja yang terjadi. Tidak perlu menyebutkan nama-namanya, tapi penyelewengan apa saja yang terjadi. Dan bagaimana penyelewengan tersebut itu berdampak terhadap satu, proyek itu sendiri, yang kedua, masyarakat luas secara umumnya. Dan yang terakhir, pelajaran apa yang diperoleh dari pembahasan studi kasus itu tadi. So, jangan diceritakan kembali. Gitu. Apalagi yang belum saya cover ya. Saya kira itu kalau teman-teman dari kelas C atau kelompok 9 ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, permisi Pak. Saya ingin menanyakan terkait yang perencanaan private itu Pak. Iya. Oh ya, kegagalannya itu berdampak kepada masyarakat sekitar atau gimana? Terima kasih Pak. Oh iya, itu kelewat tadi ya. Well, seorang perencana private, baik itu property developer maupun dari skala konsultan. Kita mulai dari yang konsultan dulu. Konsultan itu membantu pemerintah dalam mengeksekusi hal-hal yang sifatnya teknis, penyusunan rencana, penyusunan dokumen rencana sampai ke perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana publik. Jadi walaupun mereka profit oriented, tapi kegiatan mereka itu sangat bersinggungan dengan ranah publik. Kalau misalnya dalam perencanaan dan penyediaan infrastruktur seperti jalan tol, katakan jalan tol, mereka melakukan pelanggaran atau mereka melakukan kesalahan yang berakibat pada kegagalan proyek. Jelas mereka rugi.
Ya, mereka rugi dari segi finansial, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Masyarakat jelas rugi karena jalan tol atau infrastruktur apapun itu yang disediakan sejatinya adalah untuk membantu mobilitas masyarakat, membantu kelancaran logistik, sehingga juga seharusnya membantu pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, malah nggak jadi, tidak terlaksana. Sehingga jelas konsultannya rugi karena dia nggak dapat profit, masyarakat juga rugi karena mereka tidak jadi mendapatkan infrastruktur yang dijanjikan. Tuh. Kalau dalam konteks property development misalnya, di dalam upaya penyediaan perumahan misalnya, ada standar atau ada standar mutu yang harus dipenuhi. Tapi kalau misalnya proses perencanaannya kemudian berlangsung tidak efisien dan memaksa para developer untuk meminimalisir kerugian dengan merendahkan standar atau baku mutu bangunan yang dihasilkan, ya otomatis mereka mungkin bisa meminimalisir kerugian, tapi dampak kepada masyarakat, yaitu konsumen mereka, customer mereka, ya pasti terasa. Konsumen membeli rumah harga yang tinggi, misalnya dengan harapan mendapat mutu bangunan yang baik, malah dalam waktu yang singkat bangunannya mulai mengalami degradasi, mulai rusak dan lain sebagainya. So dalam hal ini kalau perencana privat itu melakukan kegagalan, mereka masih bisa berusaha untuk melindungi diri dengan memotong kompas di aspek-aspek lain dalam proses perencanaan dan penyediaan produknya. Yang menjadi korban ya konsumen mereka. Tapi ada juga perencana di sektor privat yang tidak melakukan itu. Saya nggak tahu yang mana. Mereka rugi ya sudah rugi. Tapi demi mempertahankan reputasi, mereka rela mempertahankan standar baku mutu bangunan atau produk yang dihasilkan. Ya, that's fine. Kalau begitu, masyarakat tidak akan dirugikan karena mereka memperoleh produk sesuai dengan yang mereka bayarkan atau sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan ekspektasi mereka. Dalam hal ini, pihak swasta lah yang rugi. Tapi kayaknya jarang deh seperti itu. But anyways, ada kemungkinan itu. Jadi secara umum, kalau misalnya perencana itu melakukan kegagalan, ya korbannya dua. Si perencana itu sendiri dan klien atau masyarakat yang dilayaninya gitu. Semoga ilustrasi itu bisa mengklarifikasi pertanyaan soal kegagalan perencana itu tadi. Ada lagi? Cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Dari audiens, ada lagi yang ingin ditambahkan? Dari kelas C sama dari kami cukup, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, saya kira sesi ini bisa kita cukupkan. Nah, terima kasih telah men-set up telah set up
kelas hybrid dalam kondisi yang kurang ideal ini dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Semoga ini sesi hybrid terakhir yang kita lakukan selama semester gasal ini. Moga-moga minggu depan kita bisa bertemu bertatap muka secara langsung. Oke, rekaman sesi ini akan saya unggah ke Classroom untuk supaya bisa kita akses di lain waktu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan sesi ini. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri sesinya.